Halo, kembali lagi di channel Cerita di Balik Layar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada seorang preman bernama Riko yang ditakuti warga. Tinggi besar, berotot, dan penuh tato, ia selalu memanfaatkan kekuatannya untuk memeras pedagang dan menakut-nakuti siapa saja yang berani melawannya. Setiap hari, Riko berkeliaran di pasar tradisional untuk mengumpulkan uang keamanan. Namun, di balik wajah garangnya, Riko menyimpan luka masa lalu yang membuatnya menjadi orang seperti ini. Ia tumbuh tanpa kasih sayang, terbiasa menghadapi dunia dengan kekerasan. Tak ada satupun orang yang berani menentangnya, kecuali seorang nenek tua bernama Bu Marni. Bu Marni adalah seorang pedagang rempah-rempah yang sudah puluhan tahun berdagang di pasar itu. Meski sudah renta, semangatnya tidak pernah pudar. Ia sering menasihati Riko untuk berubah, namun Riko hanya tertawa sinis setiap kali mendengar wejangan nenek itu. Suatu hari, Riko mendatangi lapak Bu Marni dengan tujuan memeras seperti biasa. Namun, kali ini Bu Marni menolak keras. "Aku tidak akan menyerahkan uang hasil jerih payahku padamu, Riko. Kalau kau ingin uang, kerjalah dengan jujur," kata nenek itu dengan tegas. Riko merasa dipermalukan di depan orang banyak. Dengan marah, ia menggebrak meja lapak Bu Marni hingga rempah-rempahnya berserakan. Namun, Bu Marni tetap berdiri tegak, menatap Riko tanpa gentar. Pandangan mata nenek itu begitu tajam hingga Riko, untuk pertama kalinya, merasa terintimidasi. Namun, rasa takut itu segera ia tepis. "Kau hanya nenek tua, jangan sok kuat," teriak Riko. Ia mengira Bu Marni hanya menggertak. Tapi di balik penampilannya yang lemah, Bu Marni memiliki sesuatu yang luar biasa. Orang-orang di pasar mulai berkumpul, menyaksikan adu keberanian ini. Sebagian besar merasa khawatir dengan keselamatan Bu Marni, tapi mereka juga berharap ada seseorang yang bisa mengalahkan Riko. Mereka tidak tahu bahwa nenek tua itu lebih dari sekadar pedagang rempah. Dengan tenang, Bu Marni menantang Riko. "Kalau kau merasa kuat, lawan aku. Tapi ingat, aku tidak bertarung dengan kekerasan seperti dirimu." Riko tertawa keras, mengira itu hanya lelucon. Tapi ia tidak tahu bahwa tantangan ini akan mengubah hidupnya. Esok paginya, Riko kembali ke pasar dengan niat untuk menyelesaikan apa yang ia mulai. Ia tidak ingin reputasinya hancur hanya karena seorang nenek tua. Ketika ia tiba di lapak Bu Marni, nenek itu sudah menunggunya dengan senyuman tenang. "Jadi, kau menerima tantanganku, Riko?" tanya Bu Marni sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Riko menatap teh itu dengan curiga, namun ia mengambilnya dan meminumnya tanpa berpikir panjang. "Tentu saja aku menerima, tapi apa maksudmu tidak bertarung dengan kekerasan? Kau mau bermain teka-teki atau apa?" Riko mengejek. Bu Marni tersenyum tipis, lalu menjawab, "Kita akan bertarung dengan ketahanan mental dan kecerdasan. Kalau kau menang, aku akan memberimu semua uang hasil daganganku. Tapi kalau aku menang, kau harus berhenti menjadi preman." Riko tertawa terbahak-bahak. Baginya, ini adalah hal paling konyol yang pernah ia dengar. Namun, ia setuju. Ia yakin nenek tua itu tidak akan bisa mengalahkannya dalam hal apapun. Tapi ia lupa satu hal, kebijaksanaan seringkali lebih kuat daripada otot. Bu Marni mengeluarkan papan catur dari balik lapaknya. "Inilah arena kita," katanya. Riko terkejut, namun ia tidak menunjukkan keraguannya. Ia berpikir, hanya catur. Ini akan mudah. Namun, begitu permainan dimulai, Riko menyadari bahwa ia tidak secerdas yang ia kira. Bu Marni dengan tenang mengendalikan permainan, memanfaatkan setiap kelemahan Riko. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Riko kalah telak. Kerumunan pasar yang menyaksikan kejadian itu bersorak riuh. Bu Marni tersenyum lembut, tapi Riko merasa malu luar biasa. "Ini baru permulaan, Riko. Kau masih punya banyak pelajaran untuk dipelajari," kata nenek itu. Setelah kekalahannya di depan semua orang, Riko merasa marah dan malu. Ia kembali ke rumahnya, sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Di sana, ia memukul dinding dan mengumpat. Namun, dalam hatinya, ada rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Bagaimana mungkin seorang nenek tua seperti itu bisa mengalahkanku dengan begitu mudah? Pikirnya. Esok paginya, Riko kembali ke pasar. Namun, kali ini ia tidak datang untuk memeras, melainkan untuk mencari Bu Marni. Ia ingin menantangnya lagi,
merasa bahwa kekalahannya kemarin adalah kebetulan semata. Bu Marni menyambutnya dengan senyuman hangat. "Kau ingin bertanding lagi, Rico?" tanya Bu Marni dengan nada tenang. Rico mengangguk tegas. "Aku tidak percaya kekalahan kemarin. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa mengalahkanmu," katanya. Namun, sebelum permainan dimulai, Bu Marni memberikan sebuah syarat. "Kali ini, kita tidak hanya bermain catur. Kau harus membantuku di lapak sepanjang hari. Jika kau bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik, aku akan memberimu kesempatan untuk bermain lagi," kata Bu Marni. Rico merasa ragu, tapi ia setuju. Sepanjang hari itu, Rico membantu Bu Marni mengangkat karung-karung rempah, melayani pelanggan, dan bahkan membersihkan lapak. Ia terkejut melihat betapa kerasnya pekerjaan itu. "Nenek ini lebih kuat daripada yang aku bayangkan," gumamnya dalam hati. Saat malam tiba, Rico merasa kelelahan. Ia duduk di depan lapak sambil mengelap keringat di dahinya. Bu Marni menyerahkan segelas teh hangat kepadanya. "Sekarang kau tahu, Rico, hidup tidak pernah mudah bagi siapapun. Tapi jika kau bekerja keras, kau akan menemukan maknanya," ujar Bu Marni. Rico terdiam. Kata-kata nenek itu membuatnya berpikir. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya selama ini hanya dipenuhi kemarahan dan kebencian, tanpa tujuan yang jelas. Namun, ia masih belum sepenuhnya menerima pelajaran itu. Ketika permainan catur dimulai lagi, Rico merasa lebih fokus. Namun, seperti sebelumnya, Bu Marni mengalahkannya dengan mudah. "Kau masih perlu belajar banyak, Rico," kata Bu Marni sambil membereskan papan catur. "Bukan hanya tentang permainan ini, tapi tentang kehidupan." Hari demi hari berlalu, dan Rico semakin sering mengunjungi Bu Marni. Meski awalnya ia merasa kesal setiap kali kalah, perlahan ia mulai menikmati waktu yang dihabiskannya bersama nenek itu. Bu Marni bukan hanya seorang lawan yang tangguh, tapi juga seorang guru yang bijaksana. Suatu hari, saat mereka sedang membereskan lapak, Bu Marni bertanya, "Rico, apa yang membuatmu memilih jalan hidup seperti ini? Aku tahu kau bukan orang jahat." Pertanyaan itu membuat Rico terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang menanyakan hal itu kepadanya. Rico akhirnya bercerita tentang masa kecilnya yang penuh penderitaan. Ayahnya seorang pemabuk, sementara ibunya meninggalkannya saat ia masih kecil. Ia tumbuh di jalanan, belajar bertahan hidup dengan cara apapun, termasuk kekerasan. "Aku tidak pernah punya pilihan lain," katanya dengan suara bergetar. Mendengar cerita itu, Bu Marni hanya mengangguk pelan. "Hidup memang tidak adil, Rico. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah pada kegelapan. Kau masih bisa memilih untuk berubah," katanya. Kata-kata itu membekas di hati Rico. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Namun, ia masih merasa sulit untuk melepaskan kebiasaan lamanya. Hari-hari berikutnya, Rico semakin sering membantu Bu Marni di pasar. Ia mulai belajar cara berdagang, berinteraksi dengan pelanggan, dan bahkan mulai tersenyum kepada orang-orang. Warga pasar yang sebelumnya takut padanya kini melihat perubahan dalam dirinya. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan itu. Mantan rekan-rekan Rico, sesama preman di kota itu, mulai merasa terganggu. Mereka menganggap Rico telah mengkhianati mereka. Suatu malam, 3 orang preman mendatangi Rico di pasar. Mereka memintanya kembali ke keluarga mereka dan berhenti bergaul dengan Bu Marni. Namun, Rico menolak. "Aku tidak ingin hidup seperti itu lagi," katanya tegas. Mereka tidak terima dengan jawaban itu dan mengancam akan menghancurkan lapak Bu Marni jika Rico tidak menurut. Namun, Rico berdiri di depan lapak, melindungi tempat itu dengan tubuhnya. Kejadian itu membuat warga pasar bersatu untuk mendukung Rico. Mereka membantu mengusir para preman dan melindungi lapak Bu Marni. Untuk pertama kalinya, Rico merasakan kekuatan kebaikan yang datang dari kerjasama dan saling peduli. Setelah insiden dengan para preman, Rico menjadi lebih bertekad untuk meninggalkan masa lalunya. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Setiap malam, ia bergulat dengan pikirannya sendiri, merasa tergoda untuk kembali ke jalan yang dulu. Ia merindukan kemudahan mendapatkan uang dengan cara cepat, meski tahu itu salah. Bu Marni, yang melihat pergulatan batin Rico, memberikan nasihat yang bijak. "Perubahan tidak pernah mudah, Rico. Tapi setiap langkah kecil yang kau ambil menuju kebaikan adalah kemenangan besar. Jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri."
Kata-kata itu menjadi pengingat yang terus membakar semangatnya. Riko mulai mencari pekerjaan yang jujur. Dengan bantuan Bu Marni, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pengangkut barang di pasar. Awalnya, pekerjaan itu terasa melelahkan dan memalukan. Banyak pedagang yang masih memandangnya dengan curiga. Tapi perlahan, mereka mulai melihat usahanya untuk berubah. Suatu hari, seorang pedagang tua bernama Pak Jaya memanggil Riko. "Aku pernah menjadi korbanmu dulu, Riko. Kau mengambil banyak dariku. Tapi jika kau benar-benar ingin berubah, aku akan memberimu kesempatan." Pak Jaya memberinya pekerjaan tambahan di tokonya, sesuatu yang sangat berarti bagi Riko. Semakin hari, Riko mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Uang yang ia hasilkan mungkin tidak banyak, tapi ia merasa bangga karena itu hasil kerja kerasnya sendiri. Ia bahkan mulai menabung untuk memperbaiki hidupnya. Namun, perubahan dalam dirinya tidak hanya terlihat dari cara ia bekerja. Riko juga mulai berinteraksi dengan orang-orang di pasar dengan lebih ramah. Ia sering membantu pedagang lain tanpa diminta, mengangkat barang-barang berat, atau menjaga lapak mereka saat mereka pergi. Warga pasar yang awalnya takut padanya kini mulai menghormatinya. Mereka melihat Riko yang baru, seorang pria yang berusaha menebus kesalahannya. Tapi di balik semua itu, Riko tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia masih harus menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Suatu malam, Riko didatangi oleh seorang pria yang tidak asing baginya. Pria itu adalah Herman, mantan bosnya di dunia preman. Herman mendengar perubahan yang terjadi pada Riko dan merasa marah. "Kau pikir bisa meninggalkan semuanya begitu saja, Riko? Dunia ini tidak semudah itu." Herman menawarkan Riko untuk kembali bekerja dengannya, kali ini dengan iming-iming uang yang jauh lebih besar. "Kita punya pekerjaan besar minggu depan. Jika kau ikut, kau akan mendapatkan bagian yang cukup untuk hidup nyaman selama bertahun-tahun," bujuk Herman. Riko merasa tergoda, tapi ia ingat semua yang telah ia pelajari dari Bu Marni. Ia tahu bahwa kembali ke dunia lama hanya akan menghancurkan semua yang telah ia bangun. "Maaf, Herman, aku tidak bisa," jawabnya tegas. Namun, Herman tidak menyerah begitu saja. Ia mengancam akan melukai Bu Marni jika Riko tidak menurutinya. Ancaman itu membuat Riko marah, tapi ia berusaha. "Tetap tenang, kalau kau berani menyentuhnya, aku akan memastikan kau tidak pernah bisa kembali ke sini," balasnya dengan penuh keberanian. Esok harinya, Herman benar-benar mencoba membuat kerusuhan di pasar. Namun, Riko yang sudah siap, bersama warga pasar lainnya, berhasil menghadang Herman dan anak buahnya. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka mengusir para preman itu untuk selamanya. Setelah kejadian itu, Riko merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya. Bu Marni, yang menyaksikan keberanian Riko, tersenyum bangga. "Kau telah membuktikan bahwa kau adalah orang yang kuat, Riko. Bukan karena ototmu, tapi karena hatimu." Beberapa minggu setelah insiden dengan Herman, Riko semakin diterima di komunitas pasar. Ia bahkan mulai membantu Bu Marni dengan usahanya, belajar lebih banyak tentang cara berdagang dan mengelola keuangan. Suatu hari, Riko berdiri di tengah pasar dan mengumpulkan semua orang. Dengan suara lantang, ia mengungkapkan penyesalannya atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. "Aku tahu aku telah menyakiti banyak dari kalian. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku berusaha untuk berubah, dan aku berjanji tidak akan kembali ke jalan yang salah." Pengakuan itu membuat banyak orang terharu. Meski tidak semua orang langsung memaafkannya, banyak yang mulai menghormati usahanya untuk berubah. Mereka melihat bahwa Riko bukan lagi preman yang mereka takuti, tapi seorang pria yang telah belajar dari kesalahannya. Bu Marni, yang berada di samping Riko, berkata, "Hari ini kau telah menunjukkan keberanian yang sesungguhnya, Riko. Tidak semua orang berani mengakui kesalahannya, apalagi di depan banyak orang." Dengan bantuan Riko, lapak Bu Marni semakin berkembang. Mereka mulai menjual lebih banyak barang, dan bahkan membuka sebuah kios kecil di sudut pasar. Warga pasar yang dulu ragu kini mendukung usaha mereka sepenuhnya. Riko juga mulai dikenal sebagai sosok yang membantu menjaga ketertiban di pasar. Ia menjadi semacam pelindung, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian dan ketulusan. Setahun setelah perubahan besar itu, Riko membuka usahanya sendiri, sebuah warung kecil di dekat pasar.
Ia menamai warung itu, Warung Marni, sebagai penghormatan kepada sosok yang telah mengubah hidupnya. Meski hidupnya tidak selalu mudah, Rico merasa bahagia. Ia tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang benar, dan ia bertekad untuk terus berjalan di jalan itu. Bu Marni, yang kini sudah pensiun, sering datang ke warung itu untuk minum teh bersama Rico. "Terima kasih, Nek," kata Rico suatu hari. "Kalau bukan karena kau, aku tidak tahu di mana aku sekarang." Bu Marni tersenyum lembut. "Hidup selalu memberikan kesempatan kedua, Rico. Kau hanya perlu berani mengambilnya." Dan sejak hari itu, Rico menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, membuktikan bahwa setiap orang, bahkan seorang preman, bisa berubah menjadi lebih